Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini, di video ini, kami akan menjelaskan tentang mata kuliah perpajakan, yaitu pertemuan 2, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perkenalkan, nama saya Lulu Hoirul Syahri dengan NIM 64235040. Kemudian ada teman saya. Halo, nama saya Ivan Pradina Putra dengan NIM 64235107. Selanjutnya. Halo, nama saya Agus Wijaya dengan NIM 645154. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Intan dengan NIM 64235249. Nah, gimana sih isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu? Apa aja sih yang dibahas? Mari kita simak video berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Intan Priscilia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 2, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, di dalam tata cara perpajakan itu terdapat undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Definisinya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU-HPP yaitu merupakan terobosan baru untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan perpajakan yang dilatar belakangi pembentukan UU ini adalah untuk mengatasi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Beberapa perbedaan KUP dan UU HPP. Yang pertama yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi, bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Dan pembayaran pajak terjadi apabila penghasilan tahunan di atas batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak bagi orang pribadi dan peredaran bruto atau total penghasilan di atas 500 juta per tahun bagi pengusaha. Besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak melaporkan SPT atau membuat pembukuan. Ya, uraiannya untuk PPh kurang bayar KUP lama sebesar 50%, untuk UU HPP sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah offline faktor 20% maksimal 24 bulan. PPh kurang dipotong KUP lama sebesar 100% dan UU HPP sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah offline faktor 20% maksimal 24 bulan. PPh dipotong tapi tidak di-store KUP lama sebesar 100%, UU HPP sebesar 75%. PPN dan NBM kurang bayar KUP lama sebesar 100% dan UU HPP sebesar 75%. Sanksi setelah upaya hukum dan keputusan keberatan. Uraiannya tentang keberatan KUP lama sebesar 50%, UU HPP sebesar 30%. Banding KUP lama sebesar 100% dan UU HPP sebesar 60%. Peninjauan kembali KUP lama sebesar 100% dan UU HPP sebesar 60%. Kuasa wajib pajak. Menurut pasal 32 UU HPP, kuasa wajib pajak harus memiliki kompetensi perpajakan, kecuali jika yang diberi kuasa adalah suami, istri, atau keluarga hingga derajat kedua. Kuasa juga bisa diberikan kepada konsultan pajak atau pihak lain yang memenuhi syarat sesuai peraturan perpajakan. Penegakan hukum pidana pajak. Wajib pajak diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian pendapatan negara dengan membayar pajak dan sanksinya sebagai pertimbangan agar tidak dijatuhi pidana penjara. Perubahan sanksi yang harus dibayar. Pidana pajak kealfaan, UU KUP, pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang bayar. UU HPP, pokok pajak ditambah 1 kali sanksi pajak kurang bayar. Pidana pajak kesengajaan, pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang bayar. UU HPP, pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang bayar. Pidana pajak pembuatan faktur pajak atau bukti potong PPh fiktif. Pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang bayar. UU HPP, pokok pajak ditambah sanksi 4 kali pajak kurang bayar.
Pajak internasional. Definisi dari pajak internasional dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang sering disebut dengan P3B. Tujuan dari pajak internasional yaitu mengatur dua hal, yakni pemajakan subjek pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan dari sumber di luar negeri dan pemajakan subjek pajak luar negeri yang menerima dan mendapat penghasilan dari sumber di dalam negeri. Pajak internasional dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama asistensi penagihan pajak global. Memiliki 2 kategori, yaitu pemberian bantuan penagihan kepada negara dan permintaan bantuan penagihan kepada negara. Yang kedua, Mutual Agreement Procedure atau MAP, prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure yang selanjutnya disingkat MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra. Tujuan dari MAP adalah untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda, pengelakan pajak, dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B antara kedua negara. Yang ketiga yaitu konsensus pemajakan global, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berwenang untuk membentuk, melakukan, dan melaksanakan kesepakatan ataupun perjanjian di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral. Tujuan pengaturan konsensus pemajakan global yaitu 1. Penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. 2. Pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba. 3. Pertukaran informasi perpajakan. 4. Bantuan penagihan pajak. 5. Kerjasama perpajakan lainnya. Selanjutnya ada penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia diatur pihak lain ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh rekanan. Penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan meliputi penyerahan barang, jasa kepada instansi pemerintah dan pihak selain instansi pemerintah dalam sistem informasi pengadaan sehingga pemungut pajak dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan sederhana. Selanjutnya ada pajak karbon. Definisi dari pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan untuk retribusi atas kegiatan ekonomi yang mengemisikan gas rumah kaca, di mana gas ini yang memberikan dampak negatif dan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya seperti penggunaan bahan bakar hidrokarbon termasuk minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pada tahun 2016, saat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Dr. Siti Nurbaya menandatangani Paris Agreement yang menjadi awal mula kesepakatan global untuk mengatasi iklim di bumi. Dari situlah pemerintah Indonesia membuat peraturan mengenai pajak karbon melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pada tahun 2021 pada pasal 13 ayat 5. Tujuan utama pajak karbon 1. Mengubah perilaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. 2. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sumber emisi. 3. Penerimaan pajak karbon yang dapat menambah dana pembangunan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, investasi ramah lingkungan, dan bantuan sosial. 4. Menjadi tonggak menuju perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan bukti keseriusan Indonesia dalam agenda pengendalian perubahan iklim di tingkat global. Skema pajak karbon sampai dengan perdagangan karbon terdapat 2 diagram, yaitu diagram cap and trade dan cap and tax. Pada diagram cap and tax, dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli izin emisi atau sertifikat penurunan emisi atas emisi di atas cap seluruhnya, maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon. Sederhananya, perusahaan akan diberi batasan emisi yang diperbolehkan dari setiap kegiatan yang dikenal dengan istilah cap. Apabila perusahaan menghasilkan emisi lebih dari ketentuan yang ada, maka perusahaan harus membayar atas emisi-emisi yang
yang dihasilkan. Selanjutnya ada pajak cukai. Definisi dari pajak cukai yaitu pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Perbedaan bea dan cukai adalah barang yang menjadi objek pungutan. Karakteristiknya yaitu mengkonsumsinya perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaian perlu pembedaan pemungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Besaran sanksi cukai. Pada UU HPP juga memasukkan perubahan besaran sanksi administratif terhadap pelanggaran pidana terkait cukai dengan rincian sebagai berikut. Pemulihan kerugian pendapatan negara saat penelitian UU Cukai belum diatur. Untuk RUU HPP, pembayaran sanksi didenda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Saat penyidikan UU Cukai, pembayaran pokok cukai ditambah sanksi 4 kali cukai yang dibayar. Untuk RUU HPP, pembayaran sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami dengan Bang Ivan. Waktu dan tempat, silahkan. Oke, terima kasih Kak Nabila Intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa, tahun, dan bagian tahun pajak. Yang pertama, masa pajak adalah periode yang digunakan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Menurut Undang-Undang KUP, masa pajak biasanya berlangsung 1 bulan kalender, tetapi bisa diperpanjang hingga 3 bulan sesuai aturan Menteri Keuangan. Misalnya, masa pajak Januari, masa pajak Februari, dan seterusnya. Selanjutnya, tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang pertama, tahun pajak sama dengan tahun kalender, yaitu pembukuan dimulai dari 1 Januari dan diakhiri 31 Desember. Selanjutnya, tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender atau pembukuan dimulai 1 Juli dan diakhiri 30 Juni. Bagian tahun pajak adalah periode dalam 1 tahun pajak yang mencakup 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Misalnya, jika PT X mengubah tahun pajak dari Januari hingga Desember menjadi April hingga Maret, maka periode Januari-Maret sebelum perubahan tetap dihitung sebagai bagian tahun pajak 2023 untuk memastikan pelaporan pajak tetap sesuai aturan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Cortex. Apa sih Cortex itu? Definisi Cortex. Cortex adalah sistem dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP yang dirancang untuk memodernisasi administrasi pajak. Berdasarkan Perpres nomor 40 tahun 2018, Cortex mengintegrasikan pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan pajak dengan sistem berbasis COTS atau Commercial of the Sale. Oke, berikutnya mengenai registrasi bisnis dan NPWP. Yang pertama, proses bisnis registrasi terdiri dari beberapa, diantaranya adalah yang pertama pendaftaran wajib pajak, yang kedua pengukuhan pengusaha kena pajak, yang ketiga pendaftaran wajib pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan, yang keempat penetapan lokasi pendaftaran, yang kelima perubahan data dan status wajib pajak, yang keenam penghapusan dan pencabutan. Selanjutnya mengenai NPWP. NPWP itu adalah nomor identitas pajak yang digunakan untuk administrasi perpajakan sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP. NPWP dengan 16 digit berlaku untuk orang pribadi yaitu WNI menggunakan NIK. Untuk orang pribadi WNA, badan dan instansi pemerintah itu menambahkan angka 0 di depan 15 digit NPWP yang lama. Selanjutnya mengenai pendaftaran atau registrasi wajib pajak yaitu Cortex. Yang pertama pendaftaran NPWP secara langsung. Wajib pajak dapat dengan secara langsung datang ke KPP atau kantor pelayanan pajak atau KP2KP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak atau ke kantor pos.
Yang kedua, call center atau kering pajak. Dapat menelpon langsung atau menghubungi nomor 1500-200. Yang ketiga, melalui saluran digital atau portal pajak. Wajib pajak bisa mendaftar melalui media internet. Yang keempat, online single submission atau OSS, yaitu untuk orang pribadi. Yang kelima, portal administrasi hukum atau AHU, wajib pajak online untuk badan usaha dan badan hukum. Yang keenam, terakhir, penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP, yaitu untuk semua jenis wajib pajak. Materi selanjutnya, penghapusan NPWP, yaitu bagi wajib pajak perseorangan ataupun badan dengan berbagai alasan dapat mengajukan permohonan untuk penghapusan NPWP melalui Kortex. Yang pertama, bagi wajib pajak atau orang pribadi, yaitu karena meninggal dunia. Yang kedua, pindah alamat atau di luar wilayah KPP di mana wajib pajak terdaftar. Yang berikutnya, bagi wajib pajak atau badan, wajib pajak bubar. Yang kedua, wajib pajak dilikuidasi. Yang ketiga, wajib pajak melakukan penggabungan. Yang keempat, wajib pajak tunggal pindah alamat dari KPP di mana wajib pajak terdaftar. Berikutnya yang ketiga, bagi wajib pajak BUT, yaitu badan usaha tetap. Wajib pajak menghentikan kegiatannya di Indonesia. Selanjutnya, bagi wajib pajak bendaharawan, yaitu proyek yang dikelola bendaharawan sudah selesai. Yang kedua, kantor yang dikelola bendaharawan sudah tutup. Berikutnya, pengukuhan pengusaha kena pajak atau PPKP. Yang diatur ada dari beberapa pasal. Di sini ada 3 pasal yang akan saya bahas. Yang pertama, menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KUP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang PPN. Untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, wajib pajak melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha serta tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang kedua, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang KUP, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya dianggap sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga, berdasarkan PMK nomor 6197/PMK 03 tahun 2013, yaitu pengusaha kecil didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam jangka waktu 1 tahun buku dan memiliki peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Namun pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP untuk memperoleh hak sebagai PKP. Selanjutnya, fungsi NPPKP. Fungsi NPPKP ada 3, yaitu untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. Yang kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, untuk pengawasan administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya pencabutan NPPKP. Ada 2 nih yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengusaha kena pajak pindah alamat wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP, termasuk PKP yang jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk 1 tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Andreas. Silakan Kak Andreas. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Ivan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan surat pemberitahuan atau SPT. Definisi Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 11, SPT adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi bagi WP yaitu sebagai pelaporan atas pelunasan pajak yang telah dilakukan. Bagi PKP, sebagai laporan atas pengkreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran.
Bagi pemungut pajak, sarana tanggung jawab dipotongnya pajak dari pendapatan. Bentuk pelaporan harta kekayaan di luar penghasilan utama. Selanjutnya, pengelolaan surat pemberitahuan. Proses pelaporan SPT terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, wajib pajak harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti faktur pajak, bukti pemotongan pajak, dan laporan keuangan. Yang kedua, dengan sistem baru, faktur dan bukti potong pajak akan terintegrasi secara otomatis dan memudahkan pengisian SPT. Yang kedua, tahap penyampaian. Yang pertama, SPT dapat disampaikan menggunakan formulir atas atau elektronik dengan opsi pengiriman ke kantor pajak atau melalui pos. Selanjutnya, pelaporan pada sistem Cortex. Pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Cortex memiliki sejumlah perbedaan dengan yang berlaku saat ini. Antara lain, yang pertama ada menu perhitungan pajak penghasilan pasal 25 tersedia untuk berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank. Yang kedua, pelaporan SPOP PBB dilakukan melalui sistem dengan penyesuaian sektor atau subsektor. Yang ketiga, aplikasi SPT masa PPN dapat diakses oleh PKP dan non-PKP. Yang keempat, kompensasi pajak terisi otomatis dengan saldo yang tersedia di sistem. Yang kelima, perhitungan pajak pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif. Yang keenam, bukti potongan dapat diterbitkan oleh cabang usaha, namun pelaporan dan pembayaran hanya oleh entitas pusat. Yang ketujuh, integrasi data pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan bukti pemotongan tahunan yaitu A1 atau A2. Yang kedelapan, SPT masa PPH unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot dan digunakan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Yang kesembilan, kode billing untuk pembayaran kurang bayar pada SPT tersedia melalui menu SPT. Yang ke-10, pengisian SPT tahunan PPH dimulai dari induk dan dilanjutkan ke lampiran sesuai kondisi wajib pajak. Yang ke-11, bukti potongan dapat dimanfaatkan secara otomatis pada pengisian SPT tahunan PPH tanpa menghilangkan kewajiban pelaporan. Yang ke-12, menu pencatatan tersedia untuk wajib pajak UMKM. Yang ke-13, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan tahunan PPH. Menurut jenisnya, pengelompokan surat pemberitahuan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada SPT masa dan juga SPT tahunan. Menurut wajib pajaknya, SPT PPH OP. Yang kedua, SPT PPH badan atau BUT. Yang ketiga, SPT WP benda harawan. Menurut jenis pajaknya, SPT PPH tahunan OP. Yang kedua, SPT PPH tahunan OP karya. Yang ketiga, SPT PPH tahunan badan. Yang keempat, SPT PPH 21 tahunan. Yang kelima, SPT PPH masa. Yang keenam, SPT PPN masa. Selanjutnya, surat setoran pajak atau SSP. Definisi UU KUP nomor 16 tahun 2009, pasal 1 angka 14, SPT adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui formulir atau cara lain ke kas negara di tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Fungsinya sebagai pembayaran yang sah setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau divalidasi pihak terkait. Selanjutnya, surat ketetapan pajak atau SKP. Definisi UU KUP nomor 16 tahun 2009, pasal 1 huruf 15, SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambah, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Macam-macam surat ketetapan pajak SKP. Yang pertama, ada surat tagihan pajak. Yang kedua, ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang kelima, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Selanjutnya, surat tagihan pajak atau STP. Definisi UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 20, STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
Fungsi surat tagihan pajak yang pertama sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Selanjutnya, penerbitan surat tagihan pajak. Yang pertama, apabila PPh dalam tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang ketiga, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Yang keempat, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap atau pedagang eceran. Yang kelima, pengusaha kena pajak melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang keenam, PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian atau pemasukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ke Andreas. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai sanksi perpajakan. Nah, definisi dari sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari sanksi perpajakan itu untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, apa aja sih jenis-jenis dari sanksi perpajakan itu? Yang pertama ada sanksi administratif yang terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Nah, sanksi ini itu berlaku untuk pelanggaran ringan menengah. Kemudian yang kedua ada sanksi pidana. Nah, sanksi ini tuh dikenakan untuk pelanggaran kelas berat. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang sanksi bunga. Nah, apa sih sanksi bunga itu? Sanksi bunga adalah sanksi yang dikenakan atas pajak yang kurang dibayar atau dibayarkan secara terlambat. Nah, perhitungannya gimana sih? Perhitungannya berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama ada sesuai pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Jika ada pajak yang kurang bayar, wajib pajak harus membayar bunga. Nah, apa sih sanksinya? Dapat dilihat di gambar yang akan saya tayangkan. Di sini ada pajak kurang bayar, dikali tarif bunga per bulan, dikali jumlah bulan yang maksimal 24 bulan. Kemudian yang kedua ada pasal 8 ayat 2 dan 2A, pasal 9 ayat 2A dan 2B, pasal 14 ayat 3 yang isinya berlaku jika wajib pajak terlambat menyetor pajak atau melakukan pembetulan SPT. Nah, tarif bunganya itu suku bunga acuan plus 5%. Kemudian yang ketiga ada pasal 8 ayat 5. Jika pajak kurang dibayar karena wajib pajak mengungkap kesalahannya sendiri, itu sanksinya tarif bunga sama dengan suku bunga acuan plus 10%. Kemudian dapat kita lihat di slideshow yang saya tampilkan. Di situ ada sampai pasal 13 ayat 3B. Kemudian selanjutnya ada sanksi denda. Nah, apa sih sanksi denda itu? Sanksi denda adalah denda yang diberikan jika wajib pajak terlambat melaporkan pajak atau melakukan kesalahan administratif. Nah, di sini tuh ada pasal 7 yang berisi tentang keterlambatan pelaporan SPT. Dendanya didenda karena tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Di sini sudah ada uraiannya seperti denda 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D. Denda 1% dari dasar pengenaan pajak DPP bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuatnya dan tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap. Kemudian di dalam sanksi denda ada denda setelah upaya hukum, keberatan atau banding. Nah, itu tuh jika keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan Ditjen Pajak, jika upaya itu keberatan, itu di UU HPP itu 30% dari pajak terutang. Nah, dulu di UU KUP itu 50%. Kemudian jika banding 60% dari pajak terutang dan peninjauan kembali itu 60% dari pajak terutang. Next ada sanksi kenaikan atau sanksi administratif yang terakhir. Sanksi kenaikan itu adalah tambahan jumlah pajak yang harus dibayar jika ditemukan kesalahan oleh Ditjen Pajak. Nah, di sini saya menampilkan 3 pasal
3 pasal dari pasal 8 ayat 3 dan 3A, pasal 17 di ayat 5 dan pasal 13 ayat 3. Nah, di dalam pasal 8 ayat 3 dan 3A itu tuh jika wajib pajak secara sukarela mengungkap kesalahan setelah dilakukan pemeriksaan awal, nah sanksinya itu sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayarkan. Kemudian di pasal 17D ayat 5, jika setelah pemeriksaan ditemukan pajak yang kurang dibayar dari pengembalian pendahuluan pajak, sanksi kenaikannya juga 100%. Kemudian di pasal 13 ayat 3, jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau tidak menyelenggarakan pembukuan, sanksi kenaikannya sebesar 75%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini tuh dikenakan pada pelanggaran berat seperti penggelapan pajak, pemalsuan faktur pajak, atau penghindaran pajak secara sengaja. Nah, apa sih pasal-pasalnya? Di mana aja sih? Nah, di sini saya menampilkan pasal 38 tentang pidana karena kealpaan, pasal 39 pidana karena kesengajaan, dan pasal 39A yaitu pemalsuan faktur pajak. Nah, di pasal 38 pidana karena kealpaan, jika wajib pajak lalai menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan salah sehingga merugikan negara, wajib pajak berhak didenda minimal 1 kali jumlah pajak kurang bayar dan pidana kurungan 3 bulan sampai 1 tahun. Kemudian di pasal 39 pidana karena kesengajaan, pidana penjara selama 6 bulan sampai 6 tahun, minimal 6 bulan maksimal 6 tahun. Kemudian denda 2 kali sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Nah, itu tuh misalnya wajib pajak itu menolak diperiksa oleh Dijen Pajak dan memalsukan dokumen. Kemudian di pasal 39A pemalsuan faktur pajak, jika wajib pajak menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bupot atau bukti potong, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, maka wajib pajak bisa dipidana penjara 2-6 tahun, kemudian dendanya 2 kali sampai 6 kali jumlah pajak dalam faktur atau bukti potong. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, dan ini yang merupakan materi terakhir di pertemuan 2. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum